Tidak ada yang sulit kalau pontok kehilangan minyak. Yang paling sulit tadi kalau pontok kita juga nggak punya minyak, tapi juga nggak punya kelapa. Jadi kita kehilangan bahan baku dan kita juga kehilangan segala-galanya. Satu hal, jangan pernah merasa susah dan jangan pernah merasa sedih selama masih punya bahan baku. Ini Indonesia dan paling mudah. Jadi bahasanya satu, dari awal kita sampaikan petani pasti kaya. Maka petani itu akan dikatakan cepat kaya dan pasti kaya. Satu, harus produksi yang baik atau produktif. Yang kedua, harus punya kreativitas. Yang ketiga, harus punya inovasi. Ini kita pembuatan minyak dari kelapa asli, bukan kelapa sawit tapi kelapa asli. Ini proses ciri-ciri proses minyak yang sudah mau jadi seperti ini. Ini ada tanda seperti ini. Ini minyak udah mau jadi dan ini nanti akan namanya blondonya ini. Ini blondonya ini nanti akan jadi kalau udah warna udah coklat atau kekuning-kuningan dan agak keras, tandanya dia sudah memisahkan diri antara minyak sama blondonya. Nah, minyak ini mau dibikin rasa apa aja bisa. Mau rasa durian misalkan, ada aroma durian, ada aroma misalkan pandan atau aroma kemangi, itu bisa. Tinggal tambahkan di sini, tinggal tambahkan yang mana apa durian aja di sini. Nanti di sana minyaknya itu akan muncul yang mana minyaknya rasa durian. Tuh, prosesnya. Ini blondonya. Nih. Nah, proses dari semua minyak tadi itu dari kelapa asli kita parut. Setelah diparut lalu diperas, ambil santannya, tambahin air dikit lagi, peras lagi. Tujuannya apa? Biar semua santan itu bisa turun semuanya. Nah, manfaatnya dari pembuatan minyak goreng sendiri ini manfaatnya banyak. Jadi manfaatnya blondo juga bisa banyak hal. Manfaatnya nanti yang setelah keringnya ini banyak hal manfaatnya setelah kering ini banyak nih manfaatnya. Ini bisa misalkan untuk isian aram-aram, atau bisa untuk isian yang mana onde-onde, atau bisa juga tinggal tambahkan lagi tempe misalkan, tambahkan tempe kayak, atau tambahkan tahu kayak, atau tambahkan kedelai. Ini juga rasanya ya jadi enak, apalagi tambahkan yang mana daging. Kalau mau cakep lagi, mau nilai jualnya agak tinggi lagi ya bisa jadikan tambahkan misalkan ketan, ya jadikan dodol gitu loh, dodol. Dan ini hasilnya yang paling baik ini. Jadi tidak ada yang sulit kalau pontok kehilangan minyak. Yang paling sulit tadi kalau pontok kita juga nggak punya minyak, tapi juga nggak punya kelapa. Jadi kita kehilangan bahan baku dan kita juga kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu, satu hal, jangan pernah merasa susah dan jangan pernah merasa sedih selama masih punya bahan baku. Semua masih kita produksi dan kita bisa bersama-sama untuk belajar dan saling memahami. Ini Indonesia dan paling mudah. Jadi bahasanya satu, dari awal kita sampaikan petani pasti kaya. Ini tandanya minyak sudah mau, udah jadi. Bentar lagi jadi ini. Kalau blondonya ini
atau belendonya ini nanti udah coklat kering, tandanya minyak udah jadi dan tinggal memisahkan, disaring antara blondo sama minyaknya. Ini tadi minyak, kalau seandainya blondo tadi yang mau ditambahin dengan duren, maka minyaknya pun akan bau aroma duren. Kalau tambahin dengan daun pandan, maka minyak pun bisa bau daun pandan. Kalau tambahin lagi yang mana antioksidan lain, apakah bisa? Bisa. Kenapa? Karena sifat minyak tadi mengikat dan dia juga sama-sama terikat, jadi saling mengikatkan diri. Mas ya, taruh sampai bagiannya. Ini proses pembuatan nasi goreng bekas balendo, balendo atau bekas glondo, bekas minyak tadi. Bekas minyak tadi itu bisa jadi untuk yang menambah nasi goreng, atau bisa katakan nasi lemak. Ini nasi lemak, jadi nasi goreng lemak dalam kondisi nggak butuh pakai minyak, tapi cuma bekasan dari balendonya. Jadi bekasan minyak, masih tetap ada minyaknya dikit-dikit, tapi kan rasanya gurih. Jadi tidak ada yang ngebuang. Nanti kenapa nggak jadi aja inovasi baru? Ini akan jadi yang mana nasi goreng lemak, bahan bakunya itu adalah balendo atau belondo kalau orang Jawa bilang. Bahasanya apakah enak? Sangat enak sekali. Ini nasi goreng lemak, jadi bahan bakunya itu cuma nasi tambah tadi blondo bekas yang mana bekas minyak kelapanya. Nah, suatu saat ini akan muncul yang mana dimuncul di kafe hantu. Kafe hantu akan memunculkan yang mana nasi lemak. Itu bahan bakunya itu semua serba alami dan bener-bener kita yang mana bener-bener dari kelapa murni. Kita nggak pakai yang mana sawit-sawitan dah, kita kelapa murni aja. Ini blondonya. Minyak aslinya kita bisa jadikan macam-macam, bisa minyak urut, minyak macam-macam, bisa minyak goreng, bisa minyak yang enak, bahkan bisa kita jadikan minyak yang punya aroma durian, aroma pandan dan sebagainya. Ini diantaranya. Ada satu temen yang ini rasanya kalau saya ngerasain biasa dong, tapi kalau ngerasain orang lain seperti apa kan bisa jadi testimoni yang baik. Lo makan dulu. Nah, kamu kan sudah ngatas, nanti akan kita jadi menu kafe. Menu kafe tadi semua dari serba blondo. Jadi kafe hantu nanti. Ya, kafe hantu. Itu di depan sebentar lagi. Langsung coba aja, jangan banyak ngomong, langsung buktikan aja. Coba ya. Oke. Kalau saya ngerasain biasa dong bilang enak wong yang buat. Rasanya gurih, enak. Tapi bukan gurihnya itu bukan gurih yang enak dari penyedap loh, bukan penyedap yang tambahan. Kelapa coy, kelapa asli coy. Jadi nggak ada gurihnya, tapi gurihnya kayak gurih, nggak ada rasa enak dari penyedap yang ada di pasaran. Ini namanya pakai penyedap kan? Tidak ada, namanya juga kelapa asli. Kelapa asli wajar dong kalau rasanya gurih, namanya juga kelapa asli. Itu. Ini perasaan cuma ada masih kurang 2 bumbu tadi. 2 bumbu kurangnya apa? 1, nggak ada daging sama sekali. Yang kedua tidak ada yang mana bentuk yang dari ikan-ikanan nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener dia cuma bawang
sama cabe, sama blondo aja, nggak ada lain. Nggak ada bumbu lain. Non-sen, nggak ada satupun. Bawang putih, sama cabe, sama nasi, terus sama blondo. Blondo tadi, Pas dari minyak kelapa ya blondo itu. nggak ada bahan bumbu lain. Tidak ada bumbu lainnya. Tapi sudah ada rasanya loh Pak, rasa gurihnya ada, asinnya ada, seperti udah pakai ada bumbu tambahan. Ya kalau sifat kelapa pasti ada rasa asinnya lah. Cuman gurihnya nggak bikin enak loh. Kalau gurih biasanya dari penyedap kan ada rasa, ini kadang kerasa di lidah. Ya kelapa ya kayak tadi, makanya orang makan kelapa mentah aja enak. Oh, bagaimana dijadikan kayak tadi? Itulah target yang sana. Jadi mudah-mudahan ini akan jadi inovasi ke depan. Minyak kelapanya laku, batok kelapanya laku, terusan nanti yang mana blondonya laku, terus lagi yang mana itu ampas kelapanya Ampas, lagi, itu bisa jadi yang mana serundeng. Ya. Jadi nggak ada satupun yang terbuang. Tetap semua dalam kondisi atau semua ada menguntungkan. Memang minyak kelapa yang dihitung-hitung itu misalkan 30 kelapa paling menghasilkan paling 1,5 liter. Ya. 1,5 liter. Kalau pun tahu dihitung nilai ekonomisnya minyak kelapa mahal sekali. Kalau harga kelapa kecilnya saat ini Rp3.000 karena saking mahalnya lagi gara-gara minyak goreng mahal kan. Rp3.000. Kalau kali 30 di sana sudah 100.000. Belum prosesnya. Belum prosesnya di sana. Kalau dihitung-hitung berarti 1 liter itu bisa 100.000 lebih. Tapi karena ada nilai plusnya yang lainnya dan nilai tambah yang lebih bagus lagi, ya dikatakan rugi mah enggak. Daripada kita kehilangan dan daripada kita nggak punya minyak sama sekali. Tuh. Nih. Jadi nanti berarti bukan hanya minyak yang diproduksi, berarti dari ampas-ampas dari produksi minyaknya juga jadi bentuk yang lain. Ampas kelapanya Ampasnya. kita produksi, terusan blondo dari bekas minyaknya lagi kita produksi, batok kelapanya pun kita produksi, atau sabut kelapanya pun kita produksi. Jadi semua akan diproduksi. Nggak ada yang kebuang. Nggak ada yang kebuang. Tergantung nanti mau bikin varian kemana. Maka varian yang akan kita munculkan dari blondonya aja jelas nanti nasi lemak pasti akan muncul. Nasi lemak sampai nanti bolu lemak yang dari blondo kelapa pun akan kita munculkan. Bolu sampai browniesnya nanti dari blondo itu. Itu Sangat bervariatif sekali ya. kalau variatif jelas, kalau Sangat sangat variatifnya ya tinggal nanti nilai ekonomisnya kita akan tetap jual murah. Kenapa? Kelapa ini di Indonesia sangat mudah kok, jadi nggak sulit kok. Jadi jangan kalau pontoh nggak ada minyak goreng masih ada inovasi yang lainnya dan semua masih ada manfaatnya. Paling tidak kalau pontoh hanya dapat minyak goreng dikit kan paling nggak kan serundengnya bisa tambahin daging dikit, wah itu udah jadi rendang. Tambahin daging, tampurkan dengan tahu, udah jelas tahunya juga enak. Atau malah bahkan dari ampasnya bisa jadi pendapatan lebih tinggi dibandingkan minyaknya. Kalau sama-sama diproduksi ya, kan sama diproduksi. Kalau kita jelas sebagian akan kita jadikan sabun kosmetik jelas. Karena apa? Karena bahan kelapa sangat bagus sekali. Ini galendo atau blondo atau balendo biasanya bekas dari yang mana curah minyak kelapa. Minyak kelapa asli ini balendo. Ini tadi dari santan langsung kita ambil minyaknya. Ini balendonya, ini ampasnya dari minyak lagi. Ampas dari proses pembuatan minyak kelapanya. Ya, ampas dari proses pembuatan minyak kelapa. Bukan ampas dari kelapanya ya, ampas kelapanya beda lagi. Oh, beda lagi. Kelapa setelah diparut, lalu kita peres dulu, diambil santannya. Lah ambil santannya, kita jadikan minyak. Lah sisanya minyak ada kayak gini lagi. Oh, namanya berarti balendo. ini endapan dari santannya. Ya, endapan dari minyak. Dari minyak, dari prosesnya berarti kan santannya yang dimasak. Ya, santannya nggak ambil. Santannya ini endapannya. Berarti ampas kelapanya itu nggak ikut proses ini kan? Tidak. Ampas kelapanya saat ini baru dibuat di dapur, kebetulan santri sini banyak. Itu yang di sana ampas kelapanya ditambahkan dengan kedelai, tambahkan dengan tahu. Udah itu untuk santri ya nilai konsumsinya sangat tinggi dan mereka sangat suka sekali dari ratusan santri yang ada. Aromanya wangi banget ya. Ya, namanya kelapa Kelapa wangi ya? biasa lah, namanya kelapa. Kelapa kan wangi biasa. Jadi Ini nanti tujuannya buat apa, Pak? targetnya bisa Targetnya. untuk ini. Targetnya mau bikin yang mana nasi bakar. Isiannya ini. Oh, untuk isiannya. Ya, isian nasi bakar atau nasi biasa kita aduk lalu kita bakar, kita kukus, kita bakar. Atau kita yang mana kayak kondisi seperti ini bisa juga tambahkan nasi goreng. Atau kita aja untuk arem-arem. Arem-arem itu apa ya? Lemper ya. Lemper buat isian lemper ya. Ya, isian lemper. Meskipun ini oleh santri ya dijadikan ini menu Langsung- tambahan santapan Langsung ini. buat lauk ya, Lauk. sayur.
Kadang-kadang kan ada ikan asin, ada tempe, tambahkan dengan ini. Karena Kalau ini yang hijau-hijau ditambahin apa, Pak? nah ini daun bawang. Daun bawang. Kebetulan daun bawang. Oh ini udah sekalian dibumbuin? Ya sudah dibumbuin, ini bumbu jadi. Oh. Bumbu yang kita mainkan ini daun bawang, terusan daun bawang, terusan bawang putih, tambahkan garam dikit. Udah itu aja. Ya silakan coba. Dan Daun bawang, bawang putih, sama garam sedikit. Dikit. Udah. Setelah itu nggak ada bahan-bahan lain yang Nggak ada. disebut. Nggak usah. Kalau dikasih tambahan bahan lain, bumbu-bumbu lain malah nggak enak, malah enak. Gitu loh. Oh, karena dari kelapa sendiri udah kuat kali ya aroma Ya. rasanya. Kelapa itu sudah mengandung yang udah jadi bumbu, jangan sampai bumbu tambah bumbu apa lagi gitu loh. Udah sangat enak, alami-alami aja deh. Berarti seperti yang tadi nasi goreng, tidak ada bumbu lainnya, Nggak ada. hanya ditambahkan apa? Sisa proses minyak ini tambahkan nasi, hanya plus bawang sama cabai. Ya, Tidak ada bumbu tidak lainnya. ada bumbu lain. Tapi kalau ponto mau tambah manis ya tambahin gula dikit. Kalau emang suka pedas mungkin tinggal ditambahkan Tambahin cabai. cabai. Kalau mau yang mana misalkan agak kayak kecap asam manis tambahin aja kecap atau tambahin saus lain silahkan aja. Berarti ini bisa secara tidak langsung nanti bisa sebagai alternatif dibanding daripada kita menggunakan penyedap makanan. Bisa nggak? Kalau bahasa kami ngapain sih juga pakai penyedap gitu loh. Ini kan jadi saya bingung gitu loh. Orang selama ini penyedap makanan. Loh kelapa udah sedap ya. Mau tambahin penyedap apa lagi? Berarti ini gitu loh. secara bisa menggantikan penyedap makanan yang selama ini dipakai buat masyarakat gitu. Harusnya bisa, harusnya. Harusnya. Lah kan selama ini kan saya nggak pernah pakai penyedap makanan yang lain seperti merek-merek apa itu moto-moto itu nggak pernah Ya. pakai saya. Untuk Iya. apa gitu loh? Nah, tadi kalau dilihat dari rasa nasi gorengnya benar-benar kayak yang sudah pakai penyedap makanan gitu loh Pak. Beberapa. Harapannya kan enggak. Harapannya kita ini kan jangan pernah lagi apa-apa kok membeli itu loh. Capek lah membeli lama-lama gitu loh. Boleh. Belinya ada aja tapi rasanya juga ini. Silakan Boleh buktikan dicoba aja. ya? Silakan. Buktikan aja. Tolong masih anget nih. Boleh dicoba. Apalagi tambahin dengan nasi. Bener. Gurihnya dapat. Mulai dari rasa asinnya pas, ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya. Benar-benar ini tidak pakai bumbu tambahan lainnya, 0%. hanya daun bawang, bawang putih, hanya sedikit garam. Tetapi ini seperti dikasih bumbu, udah ada penyedapnya, dikasih gula lagi karena udah lengkap di situ, ada gurihnya, ada asinnya, ada manisnya dan pas dan tidak bikin enak gitu. Nah, ini kalau jadikan tambah nasi goreng, wah cakep banget nasi gorengnya pasti enak banget. Tuh. Siap. Nih. Nah, ini satu lagi nih, satu lagi. Ini dari ampas kelapanya asli. Ampas kelapanya asli ini udah campur tempe nih. Ini campur tempe. Ampas kelapa nih campur tempe, ada campur yang mana daun Jeruk. Daun apa? Ini Daun jeruk. salam atau daun jeruk. Daun Oh, jeruk. berarti yang ampas kelapanya yang Ya. setelah diambil santannya. Ya. Oh. Sebelum yang masuk proses proses menjadi ini, minyak. berarti kelapanya diperas dulu, santannya diambil, santannya diproses menjadi minyak, ampasnya diproses jadi ini. Ya, ini selain untuk tambahan cuma kalau ada tempe, kadang-kadang kita tambahin yang mana daging, potong-potongan daging, kadang-kadang yang kita ancuran ikan juga. Nah, tapi ini bukan ikan, kita dikasih tempe. Silakan buktikan Kayak aja. sejenis ini ya, abon ya nantinya Ya, ya. mirip kayak abon. Kalau dikeringkan kayak abon. Tinggal nanti lebih dikeringkan lagi jadi abon, bisa jadi alternatif lain buat menu-menu. Apalagi ya mungkin anak-anak kos ya, yang kadang mungkin nggak mau ribet, abon dari kelapa. Coba aja, itu kan tempe tuh. Boleh dicoba. Oh ini sudah, ada ditambah Udah barang lainnya. matang itu. Udah matang, ada tempenya ya. Menu kesukaan santri. Oh. Ini mungkin karena sudah ada bahan-bahan lainnya, lebih enak lagi rasanya. Ada tempenya masalahnya. Tinggal nanti, mungkin bagi yang suka pedas, tinggal tambahkan cabai aja. Dan pasti ada dikatakan gula dikit gula. Ya, betul. Lebih enak lagi. Saya selalu mengatakan, petani pasti kaya selama kita pintar produksi. Yang jadi persoalan cuma satu, kalau kita nggak produktif,
Kalau kita nggak pintar produksi, kita hanya yang mana mengambil bahan baku tanpa produksi, maka kita tetap akan susah. Maka petani itu akan dikatakan cepat kaya dan pasti kaya. Satu, harus produksi yang baik atau produktif. Yang kedua, harus punya kreativitas. Yang ketiga, harus punya inovasi. Contoh tadi kita dari ampas kelapa, dari bekas saringan minyak dan sebagainya. Semua dijadikan sesuatu hal yang lain, yang itu bermanfaat semuanya. Jadi nggak ada satu yang nggak bermanfaat. Termasuk sabut kelapanya sendiri, itu banyak manfaatnya di sana. Itu bisa jadi yang mana banyak hal lah. Sabut kelapa, batok kelapanya, sampai di sana batok kelapa setelah jadi areng itu pun juga ada manfaatnya semuanya, menjadikan karbon aktif segalanya. Apalagi udah jadi minyak kelapa ini, kalau udah minyak kelapa yang asli beda dengan minyak sawit, beda, sangat perbedaan sangat jauh sekali. Kalau untuk goreng apapun juga rasanya lebih enak, jelas jauh lebih enak minyak kelapa. Jadi dalam model semacam tadi, satu hal yang harus kita perhatikan, Anda pasti kaya selama Anda punya daya produktivitas yang baik, kreativitas yang baik, dan inovasi yang baik. Terima kasih.